dari jauh tuh kelihatan kayak karung gitu loh. Sarung apa sih, pakai lampu jarak jauh, deketin aja kayak pocongan gitu dia. Kecilnya bobok ini. Iya, kelentang. Halo guys, kembali lagi di 8 Pilar Jaya di segmen cerita horor Nusantara. Nah, aku di sini Gusti bersama rekan saya. Kakak, tolong kenalkan namanya kakak. Halo, saya Mawar. Ya, bersama kakak Mawar bakalan sharing-sharing cerita horornya yang dialami atau ya yang ditemui juga ya kakak. Oke, Kak Mawar, gimana kakak Mawar cerita horornya? Bingung nih mau mulai dari mana dulu. Kisah hororku banyak banget nih. Aduh, mulai dari samping nih kak. Oke, dari apa ya? Gini aja dah dulu. Aku dari kecil kan memang kalau bahasa Balinya itu kan memang tes ya, punya Melik. indera. Iya, Ya. bukan melik kayak tes gitu loh. Kayak kita tuh punya indera keenam gitu, ada kelebihan dalam diri kita gitu. IndiHome. Indigo ya. Ya. Abis itu SD aku dari SD tuh disukai berteman sama makhluk yang nggak kelihatan gitu. Oh iya? Iya, SD. Nah, jadi gini. Pas SD itu kan dalam seminggu sekali itu kita kan ada yang namanya olahraga nih kita ke lari sama tim satu kelas kita tuh. Nah, ada suatu tempat nih yang memang terkenal angker tuh tempatnya di sana gitu. Yang pada zaman dahulu tuh di sana tuh kayak dari cerita orang-orang nih. Aku sendiri sih nggak tahu ya, dari cerita orang-orang dari yang udah tua tuh kayak ada mayat yang terbang gitu. Tempatnya tuh kayak apa gitu? Jalan dia jalan. Oh, jalan. Jalan, iya kayak kayak Jalan kemana gitu loh maksudnya? itu Jalan umum. Iya, jalan umum, jalan besar itu, jalan tembusan. Itu kayak di sana tuh biasanya kita orang Bali tempat untuk mesucian kayak gitu. Tapi itu untuk gininya, untuk sembahyangnya. Tapi itu kayak bahasa Indonesia itu kadi. Kali Sungai, ya, kayak sungai Iya. ya, sungai gitu. Nah, di sana tuh dulu tuh kayak ada kain kase, tau nggak kase itu kayak Kafan. Iya, kayak kafan tuh biasanya kalau kita lewatin tuh digulung dan bakal mati gitu ceritanya dulu. Terus? Nah, terus tuh kan setiap aku olahraga kan ke sana nih. Nah, nggak tahu tiba-tiba sampai sana tuh aku udah nggak sadar ya. Sadar kerangsukan apa pingsan? Nggak tahu, pokoknya udah nggak sadar. Tiba-tiba seingatku tadi kita olahraga loh. Nah, menuju tempat itu gitu. Terus? Olahraga lah, saya itu tiba-tiba nggak sadar, tiba-tiba udah di sekolah kayak itu. Emang real di sekolah, udah di sekolah. Real di sekolah gitu kan. Wah, kok begini, kok rame kayak gitu loh, kok rame. Kenapa ya tadi? Terus ya, temannya nggak ada bilang apa gitu? iya gitu udah bilang ya, kamu kerangsukan gitu, kamu kerangsukan, kamu pingsan tadi sampai sini, terus tuh kita yang gosong ini gitu. Lah, karena aku nggak tahu, tiba-tiba udah di sekolah gitu. Posisinya pas sadar tuh gimana posisi pas sadar? Rame, kayak aku dikerubungin orang-orang, wih ngapain nih, wih rame. Ya, terus cerita temennya gimana katanya? Itu udah kok kau tiba-tiba kerangsukan kayak gitu, ini kayak banyak lah pingsan gitu, nggak sadarkan diri gitu. Kita bawa lah ke sekolah gitu, kita sampai nangis histeris itu, nggak tahu. Nah, itu terjadi nggak sekali dua kali, Berkali-kali. iya berkali-kali Di tempat yang sama? Iya, di tempat yang sama. Nah, bahkan waktu itu katanya nih, ceritanya dari cerita temanku gitu. Nah, pas aku kerasukan itu ada teman-teman yang lain juga ikut kerasukan gitu. Oh, kerasukan berame. Iya, rame gitu. Terus? Kan nggak sendiri. Ngapain sih, kayak kita nih udah besar sekarang, logikanya kayak haho ngapain nih, kayak ya udah percaya nggak percaya sih, tapi itu hanya di SD aja. Setelah Tapi- aku SMP tuh udah enggak. Tapi ngelihat nggak? Ngeliat, lupa ya, ngeliat ya, enggak ya. Kan katanya punya teman, ditemenin, disukain gitu, masa nggak lihat sih? Iya, sekali dua kali sih seingatku ya.
diajak main gitu, kayak temen biasa, rupanya orang. manusia, tapi nggak tahu dia siapa gitu. Gak tahu dia siapa tapi temenan biasa. Oh. Itu berlaku pas waktu kecil aja SD. Waktu kecil aja. Sekarang sih udah nggak ya, udah SMP udah. enggak? SMP enggak, SD aja. Terus kok bisa sih apa namanya ketemu kayak orang itu, tapi emang pas ngobrol gitu nggak ada yang ngegap gitu. Ngobrol sama siapa kayak gitu, masa? Paling kata temanku sih aku bengong-bengong aja, bengong-bengong gitu. Wah. Mungkin atmaku ya diajak main. Wah, parah. Arwahnya diajak main. Ada tuh tiba-tiba lagi pas sadar tuh tiba-tiba udah di rumah dukun. Weh, Cang di mana nih? klek di mana? kayak transformasi langsung pus Iya. sing langsung di sini. Ya percaya nggak percaya sih waktu itu, tapi sekarang lebih ke percaya sama diri Tapi sendiri aja. nggak ngerasain gitu, katanya kan kalau kerasukan ya berat gitu rasanya. Emang nggak ngerasain gitu setelah before after ya gitulah. Beforenya nggak ngerasa apa-apa, tiba-tiba ya, afternya jadinya setelah kerasukan tuh emang nggak ngerasa apa-apa itu. Lupa ya, itu udah berapa tahun yang lalu ya. Aku SD berapa ya? 2006, 2007 gitu. Lupa dah aku. Berarti ya udahlah ya, pokoknya gitu. Ya, sekarang sih udah apa namanya? Udah kehidupannya udah sesibuk itu sampai lupa rasanya kerasukan kayak gimana. Saking banyak masalah ya kayak. Tapi sekarang udah enggak tuh. Aneh loh. Iya, aneh. Biasa kan orang dari kecil gini ya terus sampai sekarang. Iya. Ya paling lah dikit-dikit gitu loh. Ini tiba-tiba enggak gitu loh. Emang dapat nyari gitu biar hilang gitu. Tapi gini sih, tapi kalau masih masalah ngelihat itu, kadang-kadang aku udah umur segede ini masih kelihatan yang kayak gitu enggak maksudnya kayak kuntilanak gitu. Aku lewat tiba-tiba di jalan gitu ketemu pocong gitu. Cuma kita takut Tapi nggak mau ya, tahu. nggak panik ya. Aku lebih ke nggak peduli, aku mau lewat kayak gitu aja. Tapi kalau tiba-tiba gitu. Ya itu bakal panik pas bakal jatuh gitu, kayak bawa motor tuh udah pasti kejungkal gitu. Oi, tar lu. Tiba-tiba di depan lu. Bisa nggak ngomong gitu? Gak bisa. Pernah sekali kejadian itu pulang kayak sama temanku nih, pulang jam berapa ya, udah gede udah SMP deh sih, kayak kelas 2 tuh kayak. Nah, kita kan keluar nih, pulang jam 12 malam nih. Jam 12 malam berdua sih, tapi agak ada space jarak gitu ya, bawa motor yang di belakangan itu ada temen juga. Nah, dari jauh tuh kelihatan kayak karung gitu loh, busuk karung itu pas pengkolan. Dari jauh karung. Ya di bawah karung. Oh, di bawah. Iya, di bawah tuh kayak karung itu kan, dari jauh kan sen lampu kita tuh kan jarak jauh kan ya. Kan kayak karung apa sih, putih kan nggak peduli, kita jam 12 nih. Nah tuh udah setelah kan pengkolan langsung tuh udah kayak putih-putih tuh kelihatan. Nah aku pakai lampu jarak jauh. Nah setelah pengkolan gitu tiba-tiba kan deket-deketin aja kayak pocongan gitu dia di pinggir jalan, dan kita tuh berdua emang lihat. Pocongnya boboin. Iya, telentang di pinggir jalan. Ngapain, nggak capek kali? Pocongnya capek. Itu apa namanya, kondisi pikiran kita tuh lagi sembrot, kita lagi ada masalah waktu itu. Ya berdua ada masalah gitu. Bisa dibilang halusinasi, tapi kayak Berdua masalahnya berdua lihat ya. itu. Dan abis itu kan pulang nih sampai ke rumah tuh. Dia tuh ngikutin di temanku, di belakang temanku. itu temen ngerasain juga. Temennya ngerasain juga. Dia takut, udah nggak berani lihat apa-apa. Aku nggak sengaja lihat spion di belakangnya ikut. Kayak tiba-tiba anjing yang dari rumah warga di bawah itu loh, kayak apa namanya, lari ya, kayak ngelari ngejar kita, lari itu kan, wah panic attack gitu. Nggak bisa kayak ngegas motor tuh, udah nggak bisa kayak wis. Tapi sampai rumah udah hilang. Nggak ada, tiba-tiba udah nggak ada gitu. Nggak kayak temanku yang di belakang, kau tadi lihat gini ya? Nggak ada gitu. Dan kita berdua lihat, aku sampai nangis kebetulan sampai ingusnya keluar Bisa ngelawak ya di ketakutan itu. Iya, sampai aku gak tahu malu lagi keluarin ingus suka nangis. Udah panik. Wih, parah. Ini dijailin, berarti dijailin sama dunia kayak gitu.
Ada lagi pengalamannya itu aja. Pengalamannya. Ya udah kita lanjut di part 2 aja ya kak ya. Kita lanjut di part 2 ya guys ya. Kalau kepo-kepo jangan lupa dicek juga Instagram kita YouTube kita tuh selalu ceritakan cerita horor Nusantara yang ada di Nusantara tentunya ya guys ya. Jangan lupa di like juga, di komen. Kalau kalian punya cerita horor juga ceritain ke kita lewat DM di 8 Pilar ARC. Itu Instagram kita ya guys ya. Ya aku sama Kak Mawar. pamit diri dan bye bye. Jangan lupa di part 2. Bye bye.